Halo sahabat-sahabat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang jalan-jalan berkeliling di kebun-kebun di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Desa Sutopati. Teman-teman semuanya, kita di sini banyak melihat tanaman sayuran, terutama tanaman cabai ya, yang akan menjadi fokus bahasan kita. Pada tanaman-tanaman yang diusahakan oleh petani. Ada yang cabai ditumbang sarikan dengan bawang putih, ada yang cabai ditumbang sarikan dengan buncis, dan ada beberapa cabai yang khusus ditanam sendiri satu hamparan, tidak ada tanaman lain khusus dengan tanaman cabai. Di wilayah ini kebanyakan teman-teman petani menanam seperti ini. Jadi kita lihat dalam satu bedengan itu biasanya banyak sekali tanamannya teman-teman semuanya. Dan sempat tadi kami ketemu dengan beberapa petani, salah satunya ada Pak Tris. Di sana petani yang sepuh, ternyata masih banyak kendala teman-teman semuanya dalam mengusahakan tanaman cabai. Dikatakan beliau bahwa tanaman cabainya sering terkena patek dan layu fusarium. Nah, dan itu yang menjadi alasan kami untuk berkeliling ke beberapa tempat tanaman cabai. Di sana kami melihat bahwa tanamannya memang banyak bervariasi ya. Kalau di lereng gunung itu, jadi dalam satu hamparan banyak sekali ditanami berbagai macam sayuran. Nah, terutama salah satu contohnya ini adalah cabai. Para petani memang menginginkan bahwa ketika menanam pohon cabai yang banyak, itu harapannya hasilnya juga banyak juga gitu. Nah, dan itu yang saya ambil wawancara tadi dari Pak Tris, memang jarang mendapatkan hasil dari tanaman cabai yang bagus. Ya, baru mentok-mentoknya seperti ini. Cuman kalau kita lihat ketika sudah mulai mau panen, ternyata banyak terserang penyakit, terutama patek. Itu menyebar begitu cepatnya. Nah, ini salah satu beberapa yang tanaman cabainya lumayan bagus, dan yang kita lihat memang yang dipakai jarak tanam oleh para petani itu satu kilan tangan nih ya, atau sekitar 20 cm. Jadi ke kanan 20 cm, kiri 20 cm. Jadi jaraknya teman-teman, jaraknya itu per lubang itu 20 cm. Jadi ya ini yang menurut pengamatan kita ini adalah yang menjadi penyebab ketika tanaman itu sudah dewasa, sudah mulai berbuah dan sudah mau panen, itu banyak mengalami kendala, terutama penyakit patek ini. Nah, ini menjadikan saran kami kepada teman-teman petani bahwa sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang banyak itu tidak harus dengan jumlah tanaman yang banyak, tetapi adalah mengikuti SOP standar prosedur ya, tanaman cabai tentunya ya paling tidak jarak tanam bisa 60-70 cm. Nah, itu yang diharapkan adalah sinar matahari tetap bisa masuk ke tanah. Tapi kalau seperti yang banyak ditanam para petani di sini di lereng gunung ini, tanamannya jaraknya 20 cm teman-teman. Jadi ya ketika tanaman itu rimbun dan besar, tentunya cahaya matahari sudah tidak bisa masuk. Dan itu pada umur-umur seperti itu tentunya penyakit patek, layu fusarium itu cepat berkembang karena keadaan tanah lembab, keadaan tanaman juga lembab. Nah, ini jadi kita memberikan contoh ya, yang lebih baik itu dengan jarak seperti ini.
Jadi paling tidak 60 sampai 70. Kanan kiri 60 sampai 70. Nah, ini diharapkan sinar itu masuk secara secara bebas ataupun full sampai ke bawah tanaman, sehingga tanaman itu akan terhindar dari yang namanya patek dan layu fusarium. Meskipun tetap banyak treatment di sana ya, ada penyemprotan pestisida, fungisida, ataupun dengan pestisida nabati. Nah, tentunya yang menjadi masukan kita adalah seperti ini, jarak tanamnya. Jadi belum tentu tanaman yang banyak dengan jarak tanam yang rapat itu akan menjadikan hasil lebih baik. Jadi untuk perjalanan kita kali ini ke lereng Sumbing, terutama di Desa Setopati, yang tadinya seperti ini ya, kita lihat banyak petani yang menanam cabai seperti ini. Coro Jawanya itu uyuk-uyukan gitu. Ini nanti di atas umur 40 hari sudah sering trouble karena lembab, daun satu sama lain saling menempel. Nah, itu ya masukan kita, semoga bisa dicoba. Dan inilah salah satu pengamatan dari lahan-lahan yang telah kami temui tadi. Memang benar-benar jarak tanamnya sangat rapat sekali. Nah, ini yang kita mau beri masukan kepada para petani di sini, berani mencoba, tidak seperti kebiasaan yang kemarin-kemarin menanam rapat dalam jumlah banyak sekali. Ayo coba untuk menanam tanaman jumlahnya tidak usah terlalu banyak, tapi nanti yang kita inginkan adalah hasilnya yang banyak. Oke, itu sekian. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tadi tetap jaga jarak tanam. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.